Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Auliandra dengan NIM 2205040150 akan menjelaskan tentang pengungsi Rohingya di Indonesia. Yang pertama kita mulai dengan dasar hukum. Dasar hukum yang terdapat pada pengungsi Rohingya ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Kemudian 1951 Convention and 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. Kemudian pasti berdasarkan berita yang beredar, pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini mencapai 1,478 orang. Padahal, Indonesia tidak terikat dengan konvensi internasional soal pengungsi. Lantas, kenapa Indonesia tidak ratifikasi konvensi 1951 tentang pengungsi? Apa dasar hukum pengungsi di Indonesia? Apa itu UNHCR? Dan apakah Indonesia wajib melindungi pengungsi Rohingya? Kita bahas tentang awal mula terjadinya konflik. Konflik agama di Myanmar antara Islam dan Buddha dikenal dengan konflik etnis Rohingya dan Rakhine. Meskipun konflik terjadi di internal Myanmar, konflik ini membawa dampak bagi dunia internasional, terutama negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar seperti Indonesia, Malaysia dan Bangladesh. Di negara bagian Rakhine, Myanmar terdapat lebih dari 1 juta orang Rohingya yang sebagian besar merupakan kelompok etnis Muslim yang sudah temurun-temurun hidup di wilayah tersebut. Di sisi lain, sebagian besar penduduk Myanmar adalah penganut agama Buddha. Awal pemicu konflik kekerasan etnis Rohingya ini terjadi pada tahun 2012 dan terus menjadi perbincangan dunia internasional hingga sekarang. Etnis Rohingya mengungkapkan bahawa mereka telah diperlakukan dengan buruk oleh pemerintah dan militer Myanmar selama bertahun-tahun. Sementara pemerintah Myanmar mengatakan bahawa orang-orang Rohingya adalah imigran gelap dari Bangladesh yang tidak memiliki tempat di Myanmar. Oleh kerana itu, pemerintah tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Mereka tidak akan mendapatkan perawatan medis dari pemerintah. Kejadian tersebut menyebabkan terjadinya pemberontakan dan perlawanan hingga pelakuan tindakan kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan dan pembakaran rumah seperti pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal etnis Rohingya dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan tindakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya termasuk dalam pelanggaran HAM. Lalu, kerana etnis Rohingya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar, mereka melarikan diri dan mengungsi ke berbagai negara tetangga. Kemudian kita membahas tentang dasar hukum pengungsi di Indonesia. Indonesia memiliki hukum positif yang mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Menurut pasal 3 Perpres 125 tahun 2016, penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri Polhukam yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan seperti penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian. Selain itu, Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian suaka dan pengungsi. Dalam pasal 26 UU 37 tahun 1999 disebutkan bahawa pemberian suaka kepada orang asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktik internasional. Kemudian, sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya ini mengenai sikap ini Indonesia terhadap pengungsi Rohingya
Sebagaimana dijelaskan dalam Pengungsi Rohingya dipermasalahkan, pendapat Paham FH Unpad mengatakan mandat UUD 1945 menurut Atif Latiful Hayat, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, pemerintah Indonesia harus menangani pengungsi Rohingya sesuai dengan prinsip kemanusiaan, instrumen hukum internasional dan Perpres 1225 tahun 2016. Selain itu, Indonesia juga memiliki ideologi Pancasila yang didasarkan oleh semangat kemanusiaan. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.